Selanjutnya saya mohon, apa yang sampaikan Pak Edi selaku koordinator lapangan, betul sekali bahwa kenapa hari ini kuota pupuk yang ada di Kecamatan Pakaian khususnya itu kurang. Karena ini kurangnya komunikasi dan sosialisasi, baik itu dari Dinas Petani sampai ke bawah, ke UPT, ke PPL. Beberapa para petani kuota pupuknya di Karutaninya itu yang seharusnya mendapatkan kuotanya 10 hektar, kadang-kadang di kuotanya 2 kintal. Kadang-kadang ada masyarakat yang dapat Karutani sedangkan dia tidak punya lahan. Nah, ini berarti ada ketidakbecusan daripada kinerja daripada PPL dari UPT. Kami mohon ketegasannya. CPCL ini, verifikasi CPCL. Saya minta ulasan ngeunah Karutani, cek abi orientasinya masih kene ngarujuk karena data RTKK. Belum ada verifikasi secara keseluruhan masih kene ubah lah itu data teh. Nu maot muncul deui. Berarti ini ada apa? Ya, saya mohon ada sinergitas dari pihak-pihak pimpinan. Ini untuk percepatan pembaruan. Masuk ada perbaikan data dan sebagainya. Nah, oke. Kami di sini para petani, kami di sini masyarakat, siap kami membantu, siap mengawal. Mudah-mudahan ini apa harapan yang jadi harapan masyarakat petani Kecamatan Pakenjing itu bisa terlaksana. Itu cukup. Puluhan petani di Kecamatan Pakenjing yang mengatasnamakan Forum Kelompok Tani Pakenjing FKTP Kabupaten Garut hari ini menyambangi kantor DPRD Garut. Ini mereka lakukan sehubungan dengan adanya kelangkaan pupuk di daerahnya. Selain langka, harga pupuk pun melambung tinggi. Aspirasi yang mereka sampaikan kepada DPRD Garut juga dihadiri oleh pihak Dinas Pertanian, pihak pemerintah Kecamatan Pakenjing dan pihak distributor pupuk Pakenjing, Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023. Dengan kelangkaan dan tingginya harga pupuk ini petani merasa seolah-olah dijadikan komoditas pemerasan saja, sedangkan kita dari hidup dari petani, makan dari petani, dan begitu besar jasanya, ini bentuk kemarahan dari para petani, ungkap FKTP. Petani ini juga mengeluhkan kebutuhan antara alokasi pupuk dengan lahan yang menjadi garapan mereka berbeda, karena kurangnya sangat jomplang. Hal ini pun membuat petani menjerit, terutama saat ini adalah musim tanam. Para petani ini menduga adanya kelangkaan pupuk ini karena adanya manipulasi data dalam kartu tani. Kami curiga kelangkaan pupuk itu karena adanya manipulasi data. Apakah ada instrumen oleh dinas dengan pihak UPT, dengan hadirnya kartu tani malah menyengsarakan rakyat, ujar FKTP. Sekarang memasuki masa pemupukan, pupuk malah tidak ada, dan pembelian pun murah, apa kegunaan kartu tani sebenarnya? Faktor ini menjadikan total wilayah di setiap kelompok, komoditas jagung tidak masuk, imbu FKTP yang dikoordinir Kusnadi. Sementara itu, Ardi Kabid Sarana Dinas Pertanian saat diwawancarai mengatakan, dengan kelangkaan pupuk di Pakenjing ini seperti apa Pak Kabid yang bisa dilakukan oleh dinas? Ya, kami pertama menyikapi beberapa catatan hasil pertemuan hari ini dan akan segera kita tindaklanjuti. Intinya memang harus ada perbaikan terkait dengan masalah data dan lokasi yang memang yang sudah ditentukan dari pusat, dari provinsi. Intinya memang kalau pupuk sifatnya sangat terbatas, Pak. Tidak terbatas dan memang kita tetap berupaya bagaimana petani itu tidak hanya bergantung kepada bersubsidi, tapi juga bisa memanfaatkan alternatif pupuk baru juga subsidi. Pak, adanya isu pupuk subsidi yang mengalir ke luar daerah gitu, Pak? Saya nggak bisa menjawab terkait itu, Pak, karena memang kita tidak punya kewenangan atau tidak punya jangkauan sampai ke sana. Ini kelangkaan ini menurut Pak Kabid dari mana sih sumbernya? Bisa langka subsidi ini? Kalau pupuk itu ada, Pak. Ada. Tadi juga disampaikan oleh pihak distributor bahwa barangnya ada di gudang siap, tinggal. Apa jadi kendala tidak sampai ke masyarakat petani? Ya, itu yang jadi perhatian kita, apakah memang dari sistemnya atau seperti apanya, itu yang coba kita nanti perbaiki untuk ke depan. Tapi belum diketahui sampai sekarang ini persoalan kelangkaan subsidi ini. Sebenarnya gini, Pak, jadi barang itu kan sudah ada di lapangan, ya. Di distributor maupun di pihak tinggal bagaimana
mungkin saya belum bisa saja distributor kecil itu apakah bisa lancar atau tidak. Seperti itu. Begitu ya. Terus solusi saat ini jangka pendek seperti apa? Kami akan mencoba mengirim surat lagi baik kepada pihak untuk agar segera memastikan kuota pupuk yang sudah dialokasikan di masing-masing wilayah. Setelah menerima audensi masyarakat, Aris Munandar, Ketua Komisi Terkait 2 adanya DPRD aspirasi Garut masyarakat mengatakan, yang menyatakan adanya kelangkaan pupuk nih di Pak Kenjeng. Seperti apa nih menyingkapinya? Jadi begini ya, tadi sudah ada beberapa poin yang disampaikan terkait masalah kelangkaan. Memang kalau selama kebutuhan Kabupaten Garut itu kurang, misalkan ketika diusulkan 100 ton yang di ACC-nya 50 ton, itu kan sudah pasti jelas kurang. Bisa kurang ini seperti apa sih sebetulnya? Mekanismenya seperti apa yang dipahami yang menurut keterangan dinas tadi itu? Nah, kalau menurut keterangan dinas kan dinas itu sudah mengkaji berapa kebutuhan Kabupaten Garut. Tapi ketika di ACC oleh pusatnya misalkan tidak sesuai dengan ajuan, ya berarti kan apa daya kan seperti itu. Tapi kami sekarang akan melakukan langkah-langkah bagaimana supaya cara kebutuhan Kabupaten Garut itu terpenuhi sesuai usulan, supaya tidak ada lagi ketimpangan ataupun kekurangan masalah pupuk di Kabupaten Garut. Usulan ini sebetulnya dari mana sih Pak Ketua sampai dengan kekurangan itu berbeda antara jumlah petani, jumlah lahan dengan pupuk yang tersedia? Jadi begini ya, kalau ketersediaan pupuk kan sudah jelas, itu diplot lah. Istilahnya diplot kan per kabupaten misalkan sekian, di ACC-nya sekian. Itu ya, data kan itu berdasarkan dari mana gitu loh? Nah, justru itu kan ini yang akan kami pertanyakan ke Kementan ataupun ke Pertanian Provinsi. Ini alokasi Kabupaten Garut, kenapa tidak sesuai usulan misalnya? Karena Kabupaten Garut itu kan salah satu sentral ataupun yang menghasilkan produk pertanian yang cukup jelas. Beda dengan, maaf ya, bukan tidak ada di kabupaten lain, tapi Garut itu salah satu penyuplai pertanian dari kota-kota lain, khususnya ke Jakarta. Berarti apalagi masalah sayur lah. Berarti tindak lanjut dari hari ini akan ke Kementan gitu ya? Ya, kami akan bersama-sama dengan Dinas Pertanian akan membawa usulan yang disampaikan. Katanya kan tadi sebulan Oktober biasanya kita mengusulkan untuk 2024. Nah, kita akan sama-sama menyampaikan usulan itu supaya kuota Kabupaten Garut itu tidak dikurangi lagi. Gitu. Terus dengan adanya isu permentan yang dianggap mengacaukan waktu tahun 2022 itu seperti apa ini? Ada perubahan regulasi ketika ada beberapa tanaman yang tidak disubsidi. Itu yang menjadi ramai di Kabupaten Garut. Menjadi aspirasi untuk pencabutan Kementan. Sikap itu gimana ini? Nah, kita kan kalau khusus masalah aturan permen itu kan bukan kewenangan kami. Keluhannya bukan di aturannya sebetulnya. Keluhannya bukan masalah hal pencabutan ya. Tapi ada beberapa poin yang tidak di-cover. Misalkan kentang. Kita kan penghasil kentang di Kabupaten Garut, itu kan yang menggarap petani sama. Tapi tidak di-cover dengan pupuk subsidi, itu yang menjadi ramai sebetulnya. Ada perubahan lah, regulasi, bukan perubahan secara total. Itu yang menjadi ramai itu ada beberapa poin, ada beberapa tanaman yang tidak di-cover oleh pupuk subsidi. Tapi aspirasi perevisian permentan itu akan disampaikan juga oleh pernah disampaikan malah. Pernah disampaikan, tapi kan kami hanya bisa menyampaikan apa yang dirasakan di masyarakat. Ya cekasara beginilah, petani mah asal ngeunah baheula daripada ayeuna meureun kan sudah saya sampaikan. Ketika sudah disampaikan apa tanggapan dari pihak Kementan itu? Karena ini sifatnya menyeluruh Pak ya, untuk satu Indonesia. Makanya ini kan perlu kajian. Kami kan tidak bisa masuk ke ranah itu. Tidak bisa masuk ke ranah itu. Siap. Baik Pak Ketua, terima kasih.